Hello guys, welcome back to my channel Hari Sulistyo di official fanpage. Nah, hari ini saya berada di jalanan. Kita bikin konten apa nih? Tentang minyak goreng atau tentang demo? Oke, guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe channel saya Hari Sulistyo di official fanpage. Tonton videonya sampai selesai, like and share video ini bila mana bermanfaat untuk teman-teman kamu. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan lonceng. Oke teman-teman, dalam beberapa bulan ini kan kita, khususnya warga negara Republik Indonesia, mengalami kelangkaan minyak goreng, katanya ya, katanya. Nah, tapi faktanya di lapangan memang demikian. Nah, kenapa bisa ngomong seperti itu? Nah, karena ya kita tahu sendirilah bagaimana kondisi di lapangan seperti gimana. Nah, kebetulan saya tidak bisnis sembako, ndak. Ya kebetulan ya bantu-bantu istri dikit lah, kalau ambil barang dan lain-lain. Nah, juga tidak buka toko karena kita fokusnya di online. Nah, teman-teman, banyak dari orang-orang yang dalam tanda kutip berburu sembako murah. Nah, ketika datang di lapangan, datang di distributor, datang di minimarket. Nah, ketika mereka sampai di sana, khususnya di supermarket, kebanyakan barangnya sudah kosong. Nah, kebanyakan memang juga sudah dibeli oleh dalam tanda kutip oknum ya, sekali lagi oknum yang sudah pesen jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kelangkaan seperti ini harusnya ya gimana ya, pemerintah sudah ambil bagian dengan menetapkan standar harga. Nah, misalkan ya, minyak goreng subsidi per liter 14.000. Nah, ketika di launching program tersebut, banyak orang yang berbondong-bondong. Nah, ketika datang ke lapangan juga tidak dapat kebagian. Tapi biasalah. Nah, teman-teman, kita ngomongin buruknya ya. Kita ngomongin buruknya, bahwasanya ya kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini harusnya berbangga bahwa kita adalah salah satu produsen nomor satu, negara produsen nomor satu atau paling besar untuk produksi minyak goreng. Nah, tapi uniknya kita juga mengalami kelangkaan dalam tanda kutip kebutuhan akan minyak goreng. Nah, kenapa? Sekali lagi oknum. Kita tidak sebut nama orang atau itu ya, atau pihak-pihak tertentu ya yang menimbun ya. Yang jelas barangnya ada. Nah, cuman memang menjelang lebaran kali ini juga akan lebih, kalau saya ngomong dipersulit, enggak sulit, barangnya ada, tapi kemungkinan harganya juga masih tinggi. Saya tidak menyebut harganya bisa lebih tinggi atau bisa jadi lebih rendah, tapi saya ngomong harganya masih relatif tinggi karena kebutuhan orang akan menjelang lebaran. Nah, ini juga akan semakin tinggi. Nah, perlu dicatat teman-teman bahwa ketika bulan Ramadan atau di bulan puasa, justru pengeluaran untuk konsumsi makanan itu bisa 2 kali lipat lebih tinggi daripada di hari-hari tertentu. Nah, kenapa? Ya, ini cuman soal faktor kebiasaan. Biasanya orang makan kan
every morning ya, setiap pagi gitu ya, terus siang, sore dan seterusnya. Cuman ini diganti. Nah, waktunya diganti. Jadi malamnya baru atau habis maghrib atau habis azan maghrib mereka akan makan pasca menikmati takjil atau berbuka puasa. Nah, akibatnya mereka akan berbondong-bondong untuk menyetop makanan atau makan atau mengkonsumsi makanan di saat malam. Nah, di sanalah mereka secara tidak sadar akan mengeluarkan banyak uang atau lebih banyak uang untuk kebutuhan makanan. Nah, khususnya di stok malam hari, entah itu dimakan saat itu atau dibuat prepare untuk persiapan sahur. Kira-kira seperti itu. Nah, otomatis pengeluaran juga akan bertambah karena waktu atau pola makan ini jadi lebih tertib, tidak seperti momen-momen di luar bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian back to rel atau kembali ke topik bahwa kelangkaan akan hal-hal kebutuhan sembako, khususnya ya minyak goreng atau kelangkaan apapun lah ya, ini biasa terjadi di Indonesia. Nah, secara bahwasanya 270 warga penduduk atau jumlah penduduk Indonesia ini kan ya lumayan konsumtif lah untuk urusan ya sandang pangan, kira-kira seperti itu. Nah, karena ya kebutuhan kita akan ketergantungan terhadap minyak ini masih tinggi. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Nah, karena kita terbiasa dengan ya food atau makanan yang gorengan atau yang berhubungan dengan cara memasaknya harus dipaksa memakai minyak goreng, kira-kira seperti itu. Nah, padahal kita ini bisa loh kalau misalkan ya sebut saja di daerah, misalkan saya ketika pulang ke Ponorogo, pulang ke Kediri atau ke daerah-daerah tertentu, saya biasa menikmati makanan yang proses memasaknya tanpa minyak goreng. Nah, sebut saja misalkan ubi rebus, nah atau kalau bahasa Jawanya ini pohung rebus itu enak kok. Pohung rebus itu enak. Dan contoh lain misalkan ubi rebus, kemudian juga jagung rebus itu bisa dimakan secara langsung tanpa menggunakan minyak pasca direbus, kira-kira seperti itu. Atau nasi yang biasanya daerah-daerah tertentu itu ada kayak ketela-ketela kecil, gaplek, namanya nasi gaplek, atau ya nasi jagung itu kan tanpa minyak ya. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu alternatif untuk konsumsi kebutuhan makanan kita. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ini cuman faktor panik publik atau kepanikan massal. Nah, ketika ya biasa ya, hukum ekonomi ya, ketika permintaan tinggi, barangnya terbatas, otomatis harganya juga akan mengikuti naik. Biasanya memang seperti itu. Itu hukum ekonomi di dunia biasa ya, jual beli ya. Nah, sebaliknya ketika bahan atau kebutuhan tersebut melimpah ruah, kemudian permintaan sedikit biasanya, atau permintaan stabil, biasanya harga akan relatif turun atau tidak naik, kira-kira seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman, saya sedang tidak pamer ya, di belakang saya ini banyak minyak goreng. Nah, ini juga ya salah satu kesibukan istri lah. Nah, kalau saya tidak jualan sembako enggak, ya istri saya jualan online di Shopee, di Tokopedia, di Facebook
misalkan. Nah itu salah satu kesibukan dari istri saya, kira-kira seperti itu. Nah harapannya juga teman-teman, khususnya bagi yang sedang panik masal atau termakan isu-isu apapun lah, isu-isu yang dalam konteks seolah-olah negara kita dalam bahaya. Sebenarnya enggak, kita ini baik-baik saja, cuman yang buat tidak baik-baik saja adalah oknum, sekali lagi ya, oknum yang ya menurut saya mencederai masyarakat lah. Seolah-olah negara kita ini tidak baik-baik saja, padahal ya sebenarnya kebutuhan bahan pokok misalkan juga harusnya ada, cuman ya sekali lagi oknum lah yang memainkan. Jadi kita juga sebagai rakyat biasa atau orang kecil juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadinya ada duit ya beli, ada duit lebih ya stok agak banyak. Nah kalau nggak ada duit ya kita cari, atau mohon maaf ketika duit kita terbatas ya kita cari alternatif yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah ubi rebus, kacang rebus juga ada, kemudian jagung rebus, ketela pohon yang direbus itu juga bisa dijadikan alternatif makanan selain gorengan, kira-kira seperti itu. Nah jadi ya kita bisa tanpa goreng kok. Tanpa gorengan. kita masih bisa makan tanpa makanan yang mengandung minyak. Nah karena itu jauh lebih sehat, kira-kira seperti itu guys. Oke. Nah soal bahas demo next time aja lah. Saya pingin podcast dengan salah satu pengurus BEM, atau kalau perlu ya ketua BEM-nya lah, salah satu universitas di salah satu kota besar yang menurut saya universitas tersebut terbaik di Indonesia atau punya pengaruh di dunia pendidikan di Indonesia. Nah harapannya saya juga pengen tahu mindset atau perspektif dari teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa yang mereka pinginnya demo tanggal 11 kemarin itu, atau di Surabaya nanti tanggal 14 planningnya. Nah mintanya atau requestnya, keinginannya seperti apa sih? Nah kita nggak tahu, kita sebagai masyarakat ya nikmati saja lah, wis dinikmati sekaligus ya ketika di jalan macet ya terpaksa harus ya menikmati kemacetan, kira-kira seperti itu. Oke guys, oke, mungkin itu saja video pendek single dari saya. Nah jalan-jalan ya ginilah kesibukannya, mau pamer apapun juga takut lah, nanti dibilang flexing, nanti dibilang afiliator dan lain-lain lah. Padahal tujuannya juga memotivasi teman-teman supaya ya minimal kita ini yang berangkat dari modal minus atau modal pas-pasan masih bisa kok survive atau bertumbuh lebih baik, kira-kira seperti itu. Oke guys, itu saja video pendek dari saya. Agak halus nih ngomongnya. Biasanya kan kasar-kasar dikit ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, karena seiring bertambahnya waktu umur kita juga bertambah, dan kurangi konsumsi akan minyak goreng. Kurangi konsumsi akan gula, karena setiap hari kita makan nasi yang mengandung karbohidrat dan glukosa, gulanya juga tinggi, kira-kira seperti itu. Oke, see you next time, bye bye di video selanjutnya.